Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk menentukan ukuran kristal berdasarkan data yang sudah didapatkan dari software match. Nah, data utama yang kita perlukan itu nilai 2 FWHM dan juga nilai 2 theta. Nah, di sini kita akan masukin data ke Excel-nya itu yang ada huruf A-nya, karena ini merupakan data yang match dengan database yang ada di match tersebut. Nah, di sini udah aku pindahin ya, buat kita menggunakan perhitungannya pakai persamaan scalar, di mana D sama dengan K lambda per B cos theta, di mana D itu adalah ukuran kristal dalam satuan nano, K-nya itu konstanta scalar atau 0,9, panjang gelombangnya itu sesuai yang tadi ya, kita pakai 0,15406 nanometer, dan betanya itu FWHM yang dari data match, kemudian theta-nya itu adalah posisi puncak dalam satuan radian. Nah, setelah itu kita harus ubah dulu si theta-nya dari data 2 theta yang kita dapatkan di match tadi di sini ya. Nah, kalau di sini masih dalam bentuk kita ubah dulu satuannya menjadi radian ya. Nah, kita klik 2 theta dibagi 2 aja langsung. Nah, ini masih dalam satuan derajat ya. Nah, kemudian untuk mengukur radiannya, untuk mengukur ukuran kristalnya 0,9 K dikali dengan 0,15406, kemudian dibagi betanya itu tadi kan masih dalam bentuk derajatnya, kita ubah dulu, harus kita pakai radian gitu biar satuannya keubah, lalu beta dikali dengan cos radian theta itu, karena tadi tetanya juga belum kita ubah ya, satuannya masih dalam satuan derajat gitu. Nah, seperti ini, kita enter aja, lalu kita double klik ke bawah. Nah, seperti ini adalah ukuran kristal dari tiap-tiap unsur ya yang ada di dalam fasa korundum ini. Nah, untuk ukuran kristalnya itu nggak perlu kita rata-ratain gitu, karena ini adalah yang sentatifkan tiap puncaknya. Nah, untuk mengukur strain itu kita pakai persamaan Williamson-Hall ya. Nah, di sini rumusnya strain beta per 4 theta. Di sini karena betanya masih dalam bentuk radian, kita pakai radian, rumus radian dikali theta dibagi 4 tan dikali tan lalu beta. Theta. Nah, karena tetanya tadi masih dalam bentuk derajat, maka kita juga perlu pakai radian lagi. Theta, lalu tutup kurung, kita enter. Nah, di sini fungsi kita menentukan strain adalah untuk mengetahui seberapa besar cacat kisi yang terjadi pada setiap puncaknya gitu. Nah, di sini kelihatannya bahwa strainnya yang terbentuk itu kecil gitu, di bawah, sangat kecil gitu, bisa dibilang cukup bagus gitu untuk pengukuran. Nah, kemudian kita akan menentukan, menghitung gitu secara manual parameter kisi yang ada pada korundum ini. Nah, sebelumnya kan udah dapat ya parameter kisi untuk trigonal heksagon ini tuh A sama dengan B tidak sama dengan C. Nah, untuk pemilihan HKL-nya itu bisa ditentukan dengan intensitas yang paling tinggi, dan juga bisa dilihat dari jurnal gitu sebagai rujukan. Nah, di sini aku nandain 3 yang pas gitu, yang paling tinggi. Nah, kita cocokkan dengan data report yang dari match juga. Nah, di sini itu tuh ada pada 2 theta
segini gitu ya, 35, 43 dan juga 57 gitu. Ini yang peak height-nya 1000 ya. Nah, kita lihat dulu yang tadi 53 ya 57. Nah, dia peaknya paling tinggi ya, betul, peak height-nya paling tinggi. Kemudian yang selanjutnya itu di 2 theta 43 sama 35. Nah, di sini yang 35 juga peak height-nya lumayan tinggi, tapi kalau yang 43 tuh aku nggak tahu ini tuh gimana ya, cuman gak muncul di diffractogramnya, maka aku akan ngambil si data yang dua itu, yang 35 di 2 theta 35 dan 57. Di sini dilihat HKL-nya ya di data yang refinement-nya gitu. Bisa dilihat data HKL-nya untuk menentukan fasa parameter kisi A dan B-nya, A dan C-nya. Nah, kita ke Excel lagi. Di sini aku udah ngitung tadi ya dengan rumus yang sesuai dengan bentuk korondom, yaitu heksagon. Nah, di sini tuh rumusnya seperti ini. Nah, di sini kita bisa menghitungnya itu menggunakan bidang yang tadi ya, HKL-nya 104 dan HKL-nya 116. Nah, di sini kita langsung substitusikan aja, masukin nilai HKL-nya ke dalam nilai itunya. Nah, kemudian day spacing-nya itu tadi ya, lihat di data report-nya di sini. Nah, ini day spacing-nya 2,5 sekian. Kita masukin juga ke persamaan gitu ya. Kemudian 4/3 dikali H-nya 1, K-nya 0, kemudian L-nya 4. Nah, setelah itu diselesaikan dengan rumus matematika, didapatkan persamaan 1, kemudian persamaan 2 kita gunakan bidang 116. Nah, di sini day spacing-nya itu 1,6, kita lihat dulu. Nah, terus 1,6 sekian. Nah, setelah itu sama seperti yang persamaan 1, kita selesaikan dengan persamaan matematika ya, dengan hitungan matematika didapatkan persamaan 2 gitu. Nah, setelah itu persamaan 1 dan 2 kita kalikan supaya bisa dieliminasi gitu. Yang persamaan 1 kita kalikan 3 dan yang persamaan 2 gak diganti gitu tetap. Nah, setelah dieliminasi kita bisa didapatkan gitu ya nilai C-nya sebesar 13,04 dan juga A-nya 4,73 gitu. Nah, setelah itu mungkin kita hasil ini tuh mirip gitu ya dengan yang dilakukan di match. Kenapa enggak sama persis gitu? Karena kalau di software match itu nih, kita lihat ya, 4,7585 untuk A-nya ini 4,73 dan juga untuk C-nya 12,9882. Nah, ini di manual, kalau ngitung manual 13,04. Nah, di sini tuh perbedaannya tipis gitu. Ini tuh wajar karena perhitungan pada manual hanya menggunakan 2 titik data, sedangkan di software itu menggunakan seluruh pola difraksi yang ada yang tadi kita ukur gitu untuk meminimalkan galat. Nah, mungkin untuk laporan perhitungan indeks Miller dan juga day spacing dan juga parameter kisi dicukupkan. Untuk next video akan dilakukan pengolahan diffractogram pada aplikasi Origin. Terima kasih.